Sepertinya perusahaan teknologi terus berupaya menawarkan produk terbaik mereka, terutama pada ponsel. Ide-ide baru memang bermunculan, tapi tidak semuanya berhasil diwujudkan. Ada banyak konsep seputar ponsel yang tidak sempat atau tidak mungkin jadi fitur populer. Yuk kita lihat daftarnya. Nomor 1. Ponsel dengan kamera zoom optik. Karena ponsel pintar, kebanyakan orang tak mau lagi memakai kamera digital. Kecuali para fotografer dan pembuat film profesional, mereka perlu perangkat khusus yang memberikan hasil dengan tingkat performa tertentu. Kelebihan utama dari kamera tradisional misalnya, mampu menghasilkan foto yang lebih jernih dari jarak jauh. Sebagian perusahaan mencoba memberi solusi dengan memproduksi ponsel berkamera zoom optik yang dapat disesuaikan. Sayangnya, semua lensa tambahan itu membuat ponsel lebih tebal. Para konsumen lebih memilih ponsel yang lebih ramping dan tipis daripada kualitas foto jarak jauh yang lebih bagus. Nomor 2. Game lawas di ponsel. Game sudah ada di ponsel jauh sebelum iPhone pertama kali muncul. Tetap saja, kualitasnya tertinggal jauh dari platform game seluler sekarang. Ini tak menyurutkan langkah sebagian perusahaan untuk memproduksi ponsel serba bisa dan perangkat game portabel. Ada banyak alasan di balik gagalnya pengaplikasian ide ini, terutama karena game lawas tak mampu bersaing, baik dengan ponsel maupun konsol genggam pada generasi yang sama. Koleksi game lawas kurang menarik dan pembuatnya kurang berpengalaman dalam mendesain perangkat keras video game. Nomor 3. Headset Bluetooth terintegrasi. Perangkat hands-free sangat membantu kita saat berkendara. Kita jadi tahu tujuan para desainer memproduksinya saat peluncuran ponsel berheadset Bluetooth ini. Earphone-nya bisa ditancapkan ke bagian belakang ponsel untuk penyimpanan dan pengisian daya. Meskipun sangat berguna, ponsel ini tidak populer. Masalah terbesarnya, ukuran earphone harus sangat kecil agar ponsel tetap ramping. Sementara komponen yang semakin kecil akan mempersingkat umur baterai dan menurunkan kualitas audio. Nomor 4. Tampilan 3D. Avatar sangat populer pada 2009. Film besutan sutradara James Cameron ini memakai teknologi 3D jempolan. Wajar saja beberapa tahun kemudian, para produsen ponsel juga turut meramaikan suasana dengan meluncurkan ponsel 3D pertama. Perangkat seperti ini memungkinkan pengguna menonton, membuat, serta membagikan foto dan video 3D tanpa kacamata khusus. Sayangnya, walau ada ponsel 3D yang berhasil dijual, ponsel seperti ini tak pernah berhasil terwujud. Salah satu masalah terbesarnya adalah kurangnya aplikasi pihak ketiga yang mendukung fitur ini. Apalagi banyak orang yang merasa mual saat melihat foto 3D pada perangkat genggam. Nomor 5. Ponsel transparan. Karena banyak perusahaan telah mencoba membuatnya sejak 2009, mungkin kamu mengira ponsel transparan seharusnya sudah populer. Tapi baterai dan sirkuitnya harus diletakkan terpisah karena tidak bisa ditaruh di belakang layar, tak cukup tempat. Selain itu, pada layar transparan akan terlihat dua gambar sekaligus. Gambar di layar ponsel dan objek di belakangnya. Kalau kamu tidak mengarahkannya ke dinding polos, kamu akan kesulitan memfokuskan pandanganmu. Masalah ini cukup bisa diatasi dengan menambah kecerahan layar, tapi akan boros daya sehingga mengurangi masa pakai baterai. Nomor 6. Gamepad. Game seluler terus berkembang sejak awal tahun 2000-an. Wajar saja kalau ada yang berupaya menghadirkan ponsel pintar modern khusus untuk game. Muncullah ponsel pintar dengan kontrol game model slider dan tombol samping. Koleksi gamenya juga sangat lengkap, tapi masalah utamanya, permintaan di pasaran kurang menggembirakan. Kontrol layar sentuh berfungsi sempurna untuk kebanyakan pemain dan permainan. Selain itu, kontrol Bluetooth dan micro USB tambahan bisa dibeli sendiri. Dengan begini, semua tipe ponsel bisa diubah menjadi konsol portabel. Nomor 7. Proyektor bawaan. Ponsel pintar punya batasannya sendiri, ukuran layarnya. Tablet dan laptop berukuran lebih besar, tapi kurang ringkas. Proyektor sepertinya jadi solusi termudah. Ponsel pertama yang dilengkapi dengan fitur ini diluncurkan pada 2010, tapi tidak pernah populer. Yang menjadi kendala utamanya sulit menyeimbangkan ukuran, kecerahan, dan kualitas gambar. Selain itu, ponsel jenis ini harus bersaing dengan proyektor colok yang kualitasnya lebih baik, serta teknologi baru seperti sambungan ponsel ke TV. Nomor 8. Ponsel layar ganda.
Kita tentu sudah tahu tentang layar lipat pada ponsel yang terbuat dari plastik lembut atau jenis kaca fleksibel terbaru. Tapi dalam 1 dekade terakhir, terobosan baru pada ponsel layar ganda terus diupayakan. Beberapa model lawas punya 2 layar lipat seperti kerang. Model lainnya punya layar utama yang selalu menghadap keluar dan layar kedua yang digeser dari belakang. Meski tampilan layarnya lebih besar dan ukurannya lebih kecil, celah sambungan kedua layar tetap saja terlihat. Engselnya juga jadi kelemahan, ponsel menjadi lebih ringkih dan mudah rusak dan patah. Nomor 9. Tablet. 6 tahun yang lalu, tablet diharapkan bisa menggantikan fungsi komputer seperti halnya ponsel dengan telepon rumah. Tapi ini tidak terjadi. Alasannya karena kenyamanan versus utilitas. Ukuran ponsel cukup kecil sehingga bisa muat di saku. Alat ini bisa dibawa kemanapun tanpa perlu ditaruh di kotak atau kantong khusus di tas. Komputer memang tidak begitu portable, tapi lebih ideal untuk aktivitas seperti desain grafis dan game yang memerlukan perangkat berperforma tinggi. Kualitas ini tidak ada pada tablet, meski tablet tetap berguna, misalnya sebagai pembaca kartu kredit portable, tetap saja tidak akan menggantikan fungsi PC dalam waktu dekat. Nomor 10. Keyboard geser. Sudah sejak lama ponsel pintar tak bertombol, tapi beda dulu, beda juga sekarang. Banyak ponsel pintar lawas berlayar sentuh menghadirkan keyboard yang dapat digeser keluar untuk memudahkan mengetik. Banyak orang beranggapan kalau sudah ada layar sentuh, keyboard akan mubazir. Ponsel juga semakin tebal. Dengan tren ponsel yang layarnya semakin lebar, bingkainya semakin kecil, dan komponen geraknya yang semakin sedikit, wajar saja kalau keyboard kemudian dihilangkan. Keyboard masih bisa dijumpai pada ponsel, tapi sekarang keyboard model geser sudah tak lagi menjadi standar industri ini. Nomor 11. Ponsel media sosial. Apa jadinya kalau kamu punya ponsel pintar tapi tidak bisa dipakai untuk membuka aplikasi? Yah, begitulah ponsel media sosial. Perangkat ini bisa mengambil foto dan video, mengirim pesan dan email, serta membuka Facebook dan Twitter. Itu saja fungsinya. Ponsel pintar bisa melakukan semua fungsi itu, dan masih banyak lagi. Sehingga ponsel media sosial memang sangat biasa. Ponsel ini diproduksi sebagai alternatif untuk anak-anak dan remaja. Fitur yang sedikit dan harganya yang murah tidak diterima semua kalangan. Sayang sekali. Nomor 12. Layar ketuk. Respons pada perangkat elektronik punya istilah kerennya sendiri, umpan balik haptik. Misalnya, getaran pada kontrol game atau vibrasi kecil saat kamu menyentuh layar ponsel. Ada juga ponsel pintar yang terlalu berlebihan. Ponsel ini tidak hanya menyimulasi, tapi juga memberikan umpan balik fisik. Layarnya berisi sistem mekanis kompleks yang didesain sangat menyerupai sentuhan keyboard. Setidaknya, begitulah ide awalnya. Tapi saat layarnya menyala, pengguna mengeluhkan fitur ini kurang natural, menghambat pengetikan, dan justru membuat ponsel kurang berguna. Nomor 13. Ticker berita. Apa kamu selalu mengikuti berita dan tak bisa lepas dari denyut ekonomi? Kalau iya, kamu mungkin pernah memakai ponsel berticker. Ponsel ini muncul pada awal 2010-an. Ticker akan muncul di layar dan selalu memberi update cuaca, acara berita, harga saham, serta update media sosial. Tapi, ticker ini memakan tempat yang seharusnya bisa membuat layarnya lebih lebar. Ticker juga terlalu kecil untuk memberi informasi yang banyak. Konsep ini gagal karena tidak cukup memberi manfaat dibanding notifikasi pop-up. Wah, sepertinya menarik kalau kita bisa kembali 10 tahun lagi, lalu melihat kesuksesan apa saja selama 1 dekade mendatang. Sampai jumpa lagi ya! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.